Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Sari dengan nomor BP 231011526162 dengan rekan saya Aisyah Rama Ilahi dengan nomor BP 231011526163. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi praktek alat IoT kami berjudul Smart Posture untuk postur tegak punggung. Selamat menonton. Pembagian tugas yang kami lakukan pada proyek kali ini, di mana saya sendiri fokus ke perakitan dan pengujian, di mana menyusun semua komponen di papan breadboard, merapikan kabel-kabel, dan melakukan tes simulasi gerakan untuk memastikan sensor dan alarm merespons dengan benar. Sementara itu, untuk rekan saya sendiri itu fokus di bagian penyolderan dan coding di Arduino-nya, di mana mengarahkan konsep jalannya alat, menyolder komponen ke papan breadboard-nya agar awet dan tidak konslet, sekaligus menulis seluruh program di Arduino IDE sampai datanya bisa muncul di aplikasi Blink itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kami bisa memilih proyek ini. Karena sadar atau tidak, di tahun-tahun belakangan ini aktivitas kita hampir 80% dihabiskan di depan layar, baik itu laptop saat kuliah, bekerja, ataupun HP saat bersantai. Masalahnya, gara-gara kebiasaan ini, banyak dari kita termasuk mahasiswa yang posisi duduknya mulai bungkuk tanpa disadari. Efek jangka panjangnya tidak main-main loh, bisa sampai kena sakit leher kronis yang biasa disebut neck syndrome hingga kelainan tulang belakang. Nah, dari keprihatinan itulah kami mempunyai ide untuk membuat proyek Smart Posture Guardian, sehingga kami ingin menciptakan sebuah alat portable yang pintar, ringkas, dan ramah di kantong, yang bisa menjadi asisten pribadi untuk mengingatkan kita secara otomatis kapanpun posisi duduk kita mulai salah. Nah, untuk masalah yang ingin kami selesaikan dalam proyek kali ini ada 3 masalah utama. Yang pertama yaitu masalah kebiasaan atau kesadaran. Kita itu seringkali lupa diri kalau lagi fokus belajar ataupun coding, misalnya untuk anak komputer ya. Baru sadar kalau posisi duduk kita itu setelah punggung rasanya pegal atau nyeri. Jadi sifatnya terlambat dan kita telat sadar setelah tubuh kita terlanjur sakit. Nah, kedua, yaitu alat penyangga fisik yang dijual pasaran sekarang itu sifatnya manual dan pasif. Alat-alat tersebut hanya memaksa punggung secara fisik tapi tidak memberikan peringatan atau interaksi langsung yang membuat kita sadar secara refleks untuk memperbaiki posisi duduk itu sendiri. Yang ketiga yaitu dari sisi teknisnya, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem IoT yang tidak cuma bisa mendeteksi punggung bungkuk lewat sensor, tetapi juga bisa langsung mengirimkan data grafiknya ke HP secara real time tanpa adanya jeda atau lemot, sehingga perkembangan postur kita bisa dipantau setiap hari dan bisa juga untuk memperbaiki postur kita dari hari ke hari sehingga tidak memperparah apa yang sudah ada sebelumnya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari perakitan alat ini. Nah, pada era zaman digital sekarang, kita sering memegang laptop, PC, HP, dan lainnya yang berbasis digital, sehingga tanpa sadar kita membungkuk. Postur duduk kita tidak benar, sehingga kadang-kadang tuh kita merasakan nyeri punggung dan lainnya. Biasanya disebut neck syndrome, atau lebih kronisnya lagi nyeri punggung. Nah, karena itulah Smart Guardian Posture ini kami rancang, yaitu alat berbasis IoT di mana nanti dia dapat mendeteksi kemiringan punggung kita jika bungkuk, yaitu lebih dari 30 derajat selama 3 detik. Nanti alat ini berbunyi sebagai peringatan nantinya. Seperti itu. Baiklah, untuk tahapan pengerjaan dan cara kerjanya, kami melewati 4 tahapan pengerjaan. Yang pertama yaitu tahap perancangan sirkuit. Di sini kami merancang komponen utama yaitu sensor MPU6050 untuk membaca pergerakan, ESP32 sebagai otaknya, dan buzzer sebagai alarm suaranya. Yang kedua itu ada tahap coding. Kami memasukkan rumus matematika trigonometri ke dalam program agar alat ini bisa menghitung sudut kemiringan secara pas. Di tahap ini kami juga beri jeda waktu toleransi selama 2 detik.
Tujuannya agar kalau kita hanya menunduk sebentar untuk mengambil pulpen jatuh misalnya, alarm tidak akan berisik dan mengganggu. Alarm baru akan bunyi kalau kita konsisten membungkuk lebih dari 2 detik. Nah, yang ketiga itu ada tahapan integrasi jaringan IoT-nya. Kami menyambungkan ESP32 ke Wi-Fi dan menghubungkannya dengan platform Blink. Jadi data derajat dari sensor dibungkus ke dalam virtual pins lalu dikirim langsung ke smartphone pengguna. Nah, itu ada tahap terakhirnya. Kami menguji kestabilan alat dengan melakukan simulasi gerakan tangan, misalnya ini alatnya, dan naik turun sudutnya demi memastikan alarm fisik dan tampilan di HP-nya sinkron. Selanjutnya saya akan masuk ke tahapan alat-alatnya. Sebelum masuk ke dalam demonstrasinya, alat-alat yang dibutuhkan pada proyek kali ini ada ESP32 sebagai otak penggerak cerdas dan pusat kendali nirkabel untuk berbagai proyek sistem tertanam, otomatisasi, dan perangkat Internet of Things. Selanjutnya ada MPU 6050 di mana ini berfungsi sebagai pelacak gerak atau kemiringan. Selanjutnya ada breadboard, papan untuk merakit rangkaian elektronik sementara. Selanjutnya ada saklar geser, di mana ini berfungsi sebagai untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik pada suatu rangkaian. Selanjutnya ada buzzer, di mana mengubah getaran listrik menjadi suara. Selanjutnya ada transistor 2N2222 untuk memperkuat sinyal dan berfungsi sebagai saklar elektronik pada perangkat berdaya rendah. Selanjutnya ada resistor 220 ohm untuk menghambat dan mengatur aliran listrik. Selanjutnya ada baterai LiPo 3,7 volt. Selanjutnya ada modul TP 456 untuk mengisi ulang baterai secara otomatis dan aman. Selanjutnya ada kabel jumper male to male untuk menghantarkan alur listrik. Dan kabel data USB untuk mentransfer data dari Arduino ke ESP32. Selanjutnya, setelah menekan tombol kalibrasi, saat tombol ditekan, ESP32 merekam orientasi sensor saat ini dan menguncinya sebagai titik acuan atau titik 0 derajat. Sekarang kita masuk ke mode pemantauan aktif. Selama saya memegang perangkat ini dalam posisi tegak atau lurus, hanya bergoyang sedikit di kisaran 0 sampai hingga 15 derajat yang mensimulasikan pengguna yang sedang duduk secara tegak. Bisa dilihat pada dashboard Blinknya, widgetnya menunjukkan angka sudut yang aman dan label value menyala berwarna hijau dengan teks good posture. Pada kondisi ini normal, buzzernya tetap diam. Namun mari kita simulasikan saat pengguna mulai kelelahan dan posisi punggungnya mulai membungkuk ke depan. Saya akan memindahkan perangkat ini ke arah depan. Ketika kemiringan perangkat melampaui batas toleransi derajatnya, ESP32 akan menghitung waktu secara presisi. Jika posisi miring dan atau bungkuk ini bertahan lebih dari 2 detik, maka buzzer akan langsung berbunyi secara putus-putus sebagai peringatan instan. Di saat yang bersamaan, mari kita lihat alur datanya ke smartphone. Secara real time via Wi-Fi, grafik dan jarum pada aplikasi Blink langsung naik, mendeteksi sudut bungkuk, dan teks langsung otomatis berubah menjadi status slouch atau bungkuk. Mendengar suara peringatan tersebut, pengguna pasti akan merespons untuk memperbaiki posisinya. Mari kita simulasikan dengan mengembalikan perangkat ke posisi tegak semula. Begitu perangkat kembali tegak di bawah 20 derajat, sensor mendeteksi perubahan tersebut secara instan. Detik itu juga ESP32 mematikan suara buzzer dan status di aplikasi Blink kembali menjadi good posture. Melalui demonstrasi lewat genggaman tangan ini, kita dapat melihat bahwa logika sistem, pembacaan sensor MPU 6050, komputasi lokal ESP32, hingga pengiriman data ke Blink Cloud dapat berjalan dengan sangat responsif dan harmonis tanpa delay. Baiklah, sekian demonstrasi alat kami, Smart Posture Guardian. Alat ini bukan cuma untuk pengingat saja, tapi juga adalah salah satu investasi kesehatan masa depan agar kita tetap duduk tegak.
dan postur kita tidak bungkuk di masa tua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.